Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan kali ini, saya Septi Riani, Widya Iswara Muda pada Badan Diklat PKN BPKRI untuk memaparkan desain dan strategi pembelajaran Agenda 2 pada kegiatan Latsar CPNS tahun 2022, khususnya yang menggunakan metode blended learning, dan saya akan fokuskan pada tahap e-learning. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Agenda 2 Latsar CPNS dilatar belakangi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core values ASN yaitu berakhlak dan employer branding ASN yaitu bangga melayani bangsa. Dengan dikeluarkannya SMNPAN tersebut, artinya ada perubahan pola penyelenggaraan Latsar CPNS di tahun 2022. Untuk itu dikeluarkanlah Keputusan Kepala LAN nomor 13 dan 14 tahun 2022 yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan dan juga kurikulum Latsar CPNS tahun 2022. Perubahan kurikulum ini tentunya membawa perubahan juga pada Agenda 2 disesuaikan dengan SMNPAN tersebut, dari yang semula adalah aneka berubah menjadi nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita beranjak pada pemaparan desain pembelajaran Agenda 2, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat sedikit tentang beberapa tantangan yang mungkin kita hadapi nih para calon fasilitator Latsar CPNS tahun 2022 gitu ya. Jadi tantangan yang pertama ini lebih kepada profil pesertanya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah paham bahwa kita akan menghadapi mayoritas Gen Z ya. Mereka kelahiran awal tahun 2000-an atau mungkin akhir 90-an, di mana mereka mayoritas punya karakteristik melek teknologi, lalu mudah mendapatkan informasi dari manapun, mereka punya kemampuan untuk searching yang luar biasa, begitu ya, lalu kebiasaan untuk mengekspresikan diri dalam bentuk media, dan istilahnya tidak malu-malu gitu ya, mengekspresikan diri lewat berbagai media. Dan yang ini artinya memang mungkin perlu kita pertimbangkan gitu dalam menentukan aktivitas pembelajaran seperti apa yang cocok nih buat Gen Z ini begitu ya. Lalu tantangan yang kedua bahwa secara kompetensi kita tidak meragukan bahwa Gen Z ini sangat kompeten secara knowledge gitu ya. Secara knowledge mereka sangat kompeten. Masalahnya adalah apakah mereka mau gitu ya. Istilahnya ini mampu vs mau nih. Karena biasanya yang terjadi adalah mereka yang terlintas gitu ya dalam benak mereka itu what's in for me, apa gunanya buat saya, kenapa saya harus belajar ini, kenapa saya harus menguasai itu. Jadi ini yang perlu ditekankan mungkin dalam setiap aktivitas Bapak dan Ibu nantinya, bahwa kita selalu menekankan bahwa nilai ini akan mereka pakai kapan dan di saat seperti apa begitu ya. Lalu tantangan yang ketiga bahwa kita masih menyelenggarakan Latsar 2022 ini masih di suasana pandemi, artinya sedikit sekali kesempatan kita untuk bertemu langsung dengan para peserta gitu ya. Dan ini mungkin akan menjadi tantangan saat kita ingin melihat gitu ya sejauh mana mereka sudah bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN ini, karena bisa jadi yang mereka tunjukkan, demonstrasikan di situasi belajar hanyalah kondisi ideal gitu. Belum tentu di situasi real nanti mereka akan memberikan respon yang sama seperti yang mereka tunjukkan saat belajar begitu. Dan tantangan yang terakhir ini terkait risiko adanya information overload, karena Bapak dan Ibu ketahui ini khususnya yang di BPK bahwa para peserta Latsar ini setahun penuh di tahun 2022 ini mengikuti pendidikan begitu ya, sejak orientasi ke BPK-an, lalu Latsar, disambung lagi nanti diklat fungsional jabatan pemeriksa begitu kan ya, sepanjang tahun. Artinya bisa jadi terlalu banyak knowledge yang harus mereka serap dan diharapkan mereka bisa mengaplikasikan gitu. Dan bisa jadi yang terjadi saat kita tidak hati-hati memilih metode belajar yang pas, itu akan menjadi angin lalu saja begitu ya. Jadi what should we do nih untuk menghadapi tantangan seperti ini gitu ya. Jadi ya kalau boleh saya melihat dari apa yang disampaikan Benjamin Franklin di sini, artinya kegiatan belajar seperti
langsung mempresentasikan atau menjelaskan teori, konsep, tutorial satu arah, hanya memberi tahu tentang how to, itu sudah menjadi tidak relevan begitu bagi calon peserta kita nanti. Jadi mungkin yang paling pas adalah bagaimana kita menghadirkan suatu learning experience yang benar-benar bisa menstimulasi mereka untuk oh I got it gitu ya. Maksudnya jadi itulah stimulasi-stimulasi itu yang diharapkan ada di aktivitas pembelajaran kita nanti begitu ya. Baik, kita lanjutkan langsung ke paparan tentang desain pembelajaran agenda 2 kita. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya akan berfokus pada metode Latsar yang blended learning dan juga fokus kepada tahap e-learningnya begitu ya. Di mana nanti di tahap ini ada 34 JP sesi asinkronus dan 5 JP sesi sinkronus begitu ya. Dan jika kita breakdown ke dalam hari-hari pembelajaran, yang akan kita bahas ini adalah agenda hari keempat sampai dengan hari ketujuh begitu. Untuk sesi sinkronus saya tempatkan di awal dan di akhir seperti ini Bapak Ibu. Berikut desain pembelajaran untuk hari keempat atau hari pertama agenda 2. Jadi di sini saya membagi kegiatannya menjadi 2 JP sinkronus lalu 8 JP asinkronus. Jadi di sini kita mengawali hari dengan bertatap muka jarak jauh dengan mereka melalui media Zoom. Di sini kita berkenalan, lalu mengingat mereka mengikuti rangkaian diklat yang panjang, artinya penting juga bagi kita untuk mengingatkan gitu ya, where you are now gitu. Jadi mereka kan sebelumnya sudah mengikuti orientasi ke BPKA, lalu mengikuti MOOC, lalu ada tahap e-learning yang untuk agenda 1. Nah ini sekarang kalian nih sedang tahap e-learning agenda 2 gitu, dan besok kalian apalagi gitu ya, paling tidak kita mengingatkan itu. Lalu juga penting untuk kita menyampaikan tujuan dan target yang semestinya gitu ya, as minimum standard lah buat mereka, bisa dinyatakan oke lah khatam nih agenda 2 ini apa gitu targetnya begitu ya. Dan yang paling penting juga seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa mungkin jadi penting bagi kita untuk menyampaikan what's in it for you gitu. Jadi apa ini gunanya buat mereka mempelajari konsep berakhlak ini dan kira-kira nanti diterapkannya di mana gitu. Gunanya buat mereka apa itu ya. Jadi itu sesi sinkronus kita di 2 JP dan oh ya tidak lupa juga mungkin ada penjelasan tentang aktivitas asinkronus atau tugas-tugas yang harus mereka lakukan sepanjang 4 hari ini begitu ya. Lalu setelah sesi sinkronus selesai, mereka lanjut aktivitas asinkronus. Aktivitas yang pertama adalah aktivitas individu selama 4 JP, yaitu mereka diminta menonton film Laskar Pelangi dan mereka diminta untuk mengidentifikasi wujud nilai berakhlak pada tokoh yang mungkin mereka temui dalam film tersebut. Jadi masih berupa nanti outputnya adalah catatan individual begitu ya. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan berkelompok. Bersepuluh ini mereka mendiskusikan dari film yang sudah mereka tonton secara individu tadi. Mereka mencoba menarik simpulan bersama begitu ya, dari nilai-nilai berakhlak yang mungkin muncul dalam adegan apa, tokohnya siapa, itu mereka elaborasi dalam kelompok. Jadi nanti output yang dihasilkan ya resume atau simpulan kelompok yang harus disubmit begitu. Dan terakhir hari itu akan ditutup dengan penugasan individual lagi, yaitu membuat learning journal. Learning journal ini lebih kepada refleksi mereka ya, tentang apa yang sudah mereka lalui di hari ini, pembelajaran apa sehingga mereka what they realize gitu, apa yang mereka dapatkan dan kira-kira ke depan akan saya pakai buat apa. Nah ini learning journalnya lebih ke situ dan ini saya minta dalam bentuk rekaman audio saja selama 10 menit begitu. Kemudian kita lanjutkan kepada desain pembelajaran hari kelima, yaitu hari kedua tahap e-learning agenda 2 begitu ya. Nah di sini ada 10 JP yang saya alokasikan seluruhnya untuk kegiatan asinkronus begitu. Tapi tetap ada variasi kegiatan individu dan kelompok. Jadi aktivitas pertama adalah individu, masing-masing mencari clipping 3 artikel yang tujuannya untuk mengidentifikasi wujud organisasi atau instansi pemerintahan
dengan nilai berakhlak begitu. Jadi nanti ini outputnya adalah catatan individu, lalu akan dilanjutkan dengan kegiatan kelompok selama 5 JP yang fungsinya ini mendiskusikan artikel tadi dari setiap artikel yang diperoleh oleh setiap anggota kelompok. Mereka kemudian mendiskusikan mana nilai yang paling menonjol di setiap instansi, lalu mereportnya dalam bentuk podcast gitu. Podcast tidak lebih dari 15 menit, bisa berupa bincang santai antar sesama anggota kelompok, saat mereka Zoom, maksudnya melalui media Zoom gitu ya, direkord saja seperti sedang melakukan podcast begitu, online podcast. Nah, lalu yang terakhir kegiatannya hari itu akan ditutup dengan pembuatan learning journal seperti biasa, namun kali ini saya minta mereka mengumpulkan dalam bentuk dokumen mind map begitu ya. Baik, kita lanjutkan ke desain pembelajaran hari ke-6 atau hari ketiga di agenda 2 tahap e-learning begitu ya. Di sini saya mengalokasikan 10 JP untuk keseluruhannya itu adalah kegiatan asinkronus, tapi tetap ada kombinasi antara kegiatan individu dan kelompok begitu. Dan di sini kegiatan yang pertama adalah individual, masing-masing mencoba mengidentifikasi upaya membangun budaya berakhlak, lalu kemudian kira-kira ada potensi yang menghambatnya itu apa ya, dan juga bagaimana cara mengatasinya begitu ya. Dan kemudian kegiatannya akan dilanjutkan ke tahap kelompok di mana mereka mendiskusikan simpulan gitu dari yang mereka tadi catatan individu masing-masing tersebut. Jadi mereka menyimpulkan upaya yang membangun budaya berakhlak itu yang apa saja, potensi penghambatnya kira-kira apa, dan bagaimana cara mengatasinya, dan mereka akan mencoba menuangkannya dalam bentuk infografis gitu. Jadi seperti poster begitu ya. Dan nanti kegiatan hari itu akan ditutup dengan pembuatan learning journal, namun kali ini saya minta mereka melakukan rekaman video dengan muka mereka terlihat gitu selama 10 menit saja cukup untuk merefleksikan kegiatan belajar mereka hari itu begitu ya. Yang terakhir yaitu desain pembelajaran hari ke-7 nih. Ini di hari ke-4 atau hari terakhir agenda 2 tahap e-learning begitu ya. Di sini ada alokasi 9 JP dan ini saya rancang di hari itu diawali dengan kegiatan kelompok dulu nih. Kegiatan kelompok dulu asinkronus di mana mereka diminta untuk membuat video iklan layanan masyarakat untuk mempromosikan nilai berakhlak di lingkungan kerja. Nah, ini bentuk videonya akan saya bebaskan gitu ya. Maksudnya tidak perlu ada bintang film atau orang peran utama di situ, tidak perlu. Bisa jadi hanya animasi boleh. Misalkan bentuknya adalah presentasi yang divideokan gitu boleh. Intinya memang tujuannya adalah bagaimana mempromosikan nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja seperti itu. Baru setelah mereka membuat video itu, kita bertemu di sesi sinkronus selama 3 JP begitu ya. Dan di sini jelas kita perlu menajamkan kembali konsep berakhlak yang sudah mereka dapatkan atau mereka coba ulas melalui stimulasi aktivitas selama 3 hari kemarin. Lalu juga yang penting kita harus juga memberikan feedback terhadap apa yang mereka sudah kerjakan begitu. Jadi jangan sampai mereka menunggu terlalu lama untuk mendapatkan feedback dari kita. Jadi ya disinilah kesempatan kita, kalau ada yang belok lurusin gitu ya. Jadi memang ini kesempatan kita untuk memberikan feedback bagi mereka. Dan juga yang paling penting, what's next? Apa nih habis ini ngapain? Agenda 2 ini akan dipakai apa ke depannya? Nah, itu kita sampaikan juga di sini. Dan kemudian kegiatan hari itu akan ditutup dengan pembuatan learning journal individual seperti biasa. Namun kali ini saya minta dalam bentuk tulisan saja 1 paragraf begitu. Jadi demikian desain pembelajaran untuk tahap e-learning agenda 2 yang bisa saya sampaikan. Jika kita mau mengaitkan lagi dengan tantangan yang sudah saya jelaskan di awal, diharapkan memang adanya variasi di aktivitas pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan, ada aktivitas individu dan kelompok, kemudian juga media submission mereka ini yang juga bervariasi gitu ya. Ini kan diharapkan ya bisa menjawab tantangan tadi tuh, profil peserta yang Gen Z, lalu juga yang bisa membangkitkan kemauan mereka untuk belajar, dan juga masalah terkait
efektivitas distance learning ini gitu ya. Dan kemudian untuk tantangan satu lagi berupa adanya kekhawatiran ada information overload, paling tidak dengan mengalokasikan dalam satu hari itu tidak lebih dari 10 JP, ya artinya kita sudah berupaya at least menjaga supaya mereka tidak overheat gitu ya, tidak berkutat terlalu lama melakukan sesuatu hal begitu. Jadi ya demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi insight dan mendatangkan ide-ide kreatif bagi Bapak dan Ibu dalam mengembangkan desain pembelajaran tahap e-learning Agenda 2 Latsar CPNS tahun 2022. Dan saya tutup dengan sebuah quotes dari Galileo Galilei, yaitu "We cannot teach people anything, we can only help them discover it within themselves." Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.